penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama penjabat Ketua Tim Negara PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati dan kami kasihi Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagekeo, pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo, para asisten sekda dan para pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Nagekeo oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh pelaksana tugas Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.3/6609 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Ke-1, mengangkat Saudara Raimundus Gajo, SD, MSI, Sekretaris Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pejabat Bupati Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. A. Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama. D. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah. D. Dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilarang 1. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan garing atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. F. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nagekeo tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan G. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Ketiga, masa jabatan pejabat Bupati sebagaimana dimaksud
pemilu ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur menuju ke meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperkenalkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Bupati Nagekeo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Saudara terkasih, mari kita berpegang pada pesan kitab suci yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Demikian pesan yang disampaikan kepada Nabi dan Raja Hikmat Salomo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami aturkan atas segala berkat dan rahmat, sehingga kami masih sehat dan penuh sukacita mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bapak Raimunus Nggajo ST MSI sebagai pejabat Bupati Nagegeo. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, bersihkan hati dan budi kami, agar semua doa dan harapan kami hari ini berkenan padamu demi keberhasilan tugas kepemimpinan sebagai pejabat bupati. Curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan ke atasnya, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai pola kepemimpinan Raja Salomo dan Yesus Kristus yang senantiasa bijaksana, lemah lembut dan rendah hati. Jagalah hati, jiwa dan raganya, agar mampu menjalankan tugas ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, mampukanlah dia dan semua rakyat Nagegeo untuk selalu bekerja sama, saling mendukung dalam membangun masyarakat Nagegeo yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dan semoga oleh penumpangan tanganku dan doa para kudus di sorga, beristimewa Santa Brahman Maria, Santo Arnoldus Jansen, Santo Yosef Renaudens, Santo Raimundus Pelindung, Bapak Raimunus Nggajo ST MSI, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu dan sertamu juga. Pengukuhan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan dan fakta integritas berturut-turut. 1. Saudara Raimunus Nggajo ST MSI sebagai penjabat Bupati Nagegeo. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember 2023, saya penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Raimundo Sudrajo STMSI sebagai penjabat Bupati Nagekeo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.1/6609 tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan penjabat Bupati Nagekeo disilakan kembali ke tempat duduk. Sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Bapak Suparman, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati Nagekeo periode 2023-2024, Bapak Raimundo Sudrajo STMSI, Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2018-2023, Bapak Dr. Yohanes Dan Boskodo dan Bapak Marius Wajah Esa atau pejabat yang mewakili, Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Forkopimda Kabupaten Nagekeo, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Nagekeo, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda Kabupaten Nagekeo periode 2018-2023 atau yang mewakili, para sesepuh, ketua dan pengurus paguyuban keluarga asal Nagekeo yang berada di Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Nagekeo, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan asal Kabupaten Nagekeo, segenap insan pers dan media, Ibu Bapak undangan hadirin yang saya hormati. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita syukuri anugerah dan berkat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Nagekeo periode 2023-2024 di tempat ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Dr. Yohanes Tun Boskutung dan juga Bapak Marinus Wajah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2018-2023 atas segala jasa dan pengabdian yang luar biasa dalam membangun Kabupaten Nagekeo. Profisiat dan selamat kepada Bapak Raimundo Gajo yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Nagekeo periode 2023-2024. Jabatan sebagai penjabat Bupati Nagekeo hendaknya dimaknai sebagai sebuah amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri. Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Berikanlah pengabdian dan pelayanan yang tulus berlandaskan pada komitmen dan juga integritas yang teguh. Sebagai putra daerah yang lama berkecimpung di sebuah kementerian koordinator di Jakarta, saya yakin penjabat bupati mampu melihat peluang, tantangan dan juga memberikan solusi untuk pembangunan di Kabupaten Nagekeo selama 1 tahun ke depan. Saya berharap penjabat bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Nagekeo dan juga dengan unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Roda pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan efektif bila ada komunikasi dan juga sinergitas di semua unsur dalam pemerintahan. Hadirin yang saya hormati, tugas dan wewenang penjabat bupati telah ditegaskan secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Pada kesempatan yang bermartabat ini, saya menitipkan beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 5 Desember yang lalu, dan juga pada saat pertemuan dan memberikan arahan kepada para pejabat kepala daerah se-Indonesia pada tanggal 30 Oktober yang lalu, agar kiranya dapat menjadi perhatian penjabat bupati selama 1 tahun ke depan. Pertama, terkait pembangunan bendungan Bayan Lambo. Pembangunan bendungan dengan kapasitas 51,74 juta meter kubik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi beras di Kabupaten Nagekeo hingga 250% atau 2,5 kali lipat dari produksi sebelumnya, dan tentunya ketersediaan air minum untuk masyarakat di Nagekeo. Saya berharap agar penjabat bupati dapat memantau dan mengawasi secara berkala progres pembangunan bendungan ini agar dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2024. Kedua, terkait dengan produksi komoditas pertanian dan perkebunan. Bapak Presiden Jokowi pada saat memantau harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Dana beberapa waktu yang lalu memberikan apresiasi atas tingginya produksi komoditas pertanian seperti cabai rawit, bawang merah, dan harga yang terjangkau di pasar. Saya berharap penjabat bupati dapat mengkreasikan program prioritas yang berpihak pada peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan tentunya juga kelautan dan perikanan di Nagekeo. Agendakan kunjungan berkala ke
ke desa-desa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Juga lakukan pemantauan secara rutin harga barang kebutuhan pokok di pusat perdagangan dan pasar tradisional, serta optimalkan peran TPID untuk mengendalikan laju inflasi dan melakukan operasi pasar. Ketiga, terkait dengan pemilu serentak tahun 2024. Ini mengenai pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah. Saat ini kita sudah memasuki proses tahapan kampanye untuk Pilpres dan Wapres serta pemilihan legislatif. Saya berharap penjabat bupati dapat menjaga situasi kondusif, memberi dukungan kepada KPU, KPUD, dan Bawaslu Kabupaten Nagekeo, khususnya dalam bentuk naskah perjanjian hibah daerah, tanpa melakukan intervensi, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, dan tentunya menjaga netralitas karena penjabat bupati adalah jabatan karir. Keempat, terkait dengan stunting. Berdasarkan data yang ada pada pemerintah provinsi dengan metode elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat, khususnya periode timbang Agustus 2023, balita stunting di Nagekeo mencapai 6,9%, atau menurun 1,5% dibandingkan dengan periode timbang pada bulan yang sama tahun 2022 sebesar 8,4%. Saya harap penjabat dapat segera melakukan konsolidasi tim kerja, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memantau penimbangan secara berkala untuk mengetahui perkembangan stunting setiap bulannya. Dan yang paling penting adalah mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan jumlah stunting selama setahun ke depan. Pendataan balita stunting dapat dilakukan secara by name by address, sehingga dapat dilakukan penanganan secara cermat. Yang kelima adalah terkait dengan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2022 adalah sebesar 12,05% dan 1,47%. Peningkatan investasi di daerah merupakan salah satu peluang untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan juga dapat menurunkan angka kemiskinan. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur dan tata kelola dalam pemberian izin investasi hendaknya terus diperbaiki. Dan yang keenam, hal ini menyangkut koordinasi. Hendaknya senantiasa membangun koordinasi yang erat dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam mengelola pemerintahan dan mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai target yang ditetapkan. Hadirin yang saya hormati, Presiden Joko Widodo telah menegaskan secara eksplisit bahwa beliau akan memantau dan mengevaluasi kinerja para pejabat kepala daerah. Dan setiap 3 bulan sekali, penjabat kepala daerah, termasuk juga penjabat bupati, akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada 106 indikator umum dan 10 indikator prioritas sesuai dengan penugasan yang diberikan. Karenanya, saya berharap penjabat bupati agar terus menjaga kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Nagekeo. Disiplin dan kinerja para ASN, P3K, pegawai kontrak daerah, serta perangkat pemerintah lainnya juga harus diperhatikan secara serius dan tanamkan selalu core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan juga menjaga netralitas ASN di dalam
Pemilu 2024 di lingkup pemerintahan Kabupaten Nagekeo. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk mendapat perhatian dan prioritas dari Bapak Penjabat Bupati. Sekali lagi, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2018-2023 dan selamat bekerja kepada Penjabat Bupati Nagekeo periode 2023-2024. Tunjukkanlah pengabdian yang terbaik, terus bangun semangat kebersamaan dan kolaborasi untuk kemajuan Pelabuhan Ratu tercinta. NTT maju, NTT sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita semua. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama, mohon berkenan kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk letak pada tempat di 1, 2, 3. Foto bersama selesai, kami silakan kembali ke tempat semula. Penjabat Ketua Tim Penggarap PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Penjabat Bupati Nagekeo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagekeo, pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023, diselenggarakan acara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggarap PKK Kabupaten Nagekeo oleh penjabat Ketua Tim Penggarap PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan penjabat Ketua Tim Penggarap PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Tim Penggarap PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 08-PKK-PTT-12-2023 tentang pemberhentian Ketua dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagekeo. Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 A sampai huruf D terbaca mengingat 1 sampai 5 terbaca memperhatikan 1 sampai 3 terbaca memutuskan menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Dr. Eduarda Yai Pawitrat Gati SPM sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagekeo dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagekeo. Kedua, mengangkat Nyonya Maria Filomena Lamudaya sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagekeo. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 Desember 2023, Ketanda Pejabat Ketua Nyonya Sofiana Milawati SE. Tembusan disampaikan pada yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Yang kedua, yang terhormat Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta. Tiga, yang terhormat Penjabat Bupati Nagekeo di Bayan. Empat, yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya. Kami silakan kepada Nyonya Maria Filomena Lamudaya menuju ke tempat yang telah ditentukan. Dengan hormat kami silakan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan menuju ke meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nagekeo ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan oleh penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat keputusan penjabat ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 08-PKK-NTT-12/2023 tanggal 23 Desember tahun 2023 tentang pemberhentian ketua dan pengangkatan penjabat ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nagekeo dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Saya, penjabat ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ini resmi melantik Nyonya Maria Filomena Lamudaya sebagai penjabat ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Nagekeo. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Penandatanganan naskah pelantikan berturut-turut. Yang pertama, Nyonya Maria Filomena Lamudaya sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya oleh penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto bersama selesai, penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur disilakan menuju ke ruang transit.